Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, Saudari semuanya yang diberkati Tuhan. Shalom. Saya percaya pada pagi hari ini kita semua bersuka cita karena kita punya Tuhan yang baik. Amin. Amin. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama mengikuti mesbah doa pagi. Kita bisa kembali bersama-sama datang di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Haleluya. Saudara, tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun baru, tahun 2024. Banyak hal yang sudah kita lewati di tahun 2023 ini. Suka maupun duka sudah kita rasakan dan kita mampu melewati semuanya itu hingga kita ada sampai saat ini. Saya percaya kita ada sampai saat ini semua karena campur tangan Tuhan. Amin. Mari sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan pada saat ini, saya mau mengajak untuk kita semua satu di dalam doa. Kita mau bersyukur di dalam Tuhan. Kita mau berdoa. Sungguh Engkau Tuhan kami yang baik. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang seperti Engkau. Tuhan kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami ada sampai saat ini. Itu adalah bukti bahwa Engkau Tuhan yang baik bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih atas anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih kami naikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, dan kami mau berdoa, kami menyerahkan jalannya mesbah doa pagi pada saat ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau ya Tuhan hadir, biarlah Engkau beracara di dalam mesbah doa pada pagi hari ini. Dan biarlah Engkau ya Tuhan melawat setiap kami dimanapun kami berada saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari saudara, kita mau mengangkat satu pujian. Sebab Tuhan itu baik dalam setiap kehidupan kita. Ku ada sebab anugerah-Mu. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan sekali lagi. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku
kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu. Amin. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur. Mari Bapak Ibu naikkan ucapan syukur-Mu kepada Tuhan, sebab Dia Tuhan yang baik. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Buat segala kebaikan-Mu, sebab anugerah-Mu Tuhan melimpah bagi hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Segala pujian bagi-Mu, segala hormat, segala pujian bagi-Mu Tuhan, sebab Kau baik. Engkau baik. Kami bersyukur, kami bersyukur atas sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya.
bersyukur Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Sungguh Engkau Tuhan kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami naikkan kepada Engkau. Bila kami ada sampai saat ini, semuanya ini karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, tak henti-hentinya kami bersyukur ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia. Amin Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Katakan sekali lagi, bersyukur, bersyukur, bersyukur. Yes Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus kepada Engkau. Tak henti-hentinya kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Yes Tuhan, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Amin. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah. Katakan sekali lagi, bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami
Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Oh, kami bersyukur. Tak henti-hentinya kami bersyukur. Tak henti-hentinya. Sebab anugerah-Mu sangat besar. Oh, haleluya. Yesus Tuhan, segala pujian, segala hormat kami naikkan padamu Tuhan. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Oh, yes Tuhan. Yes Tuhan. Tak henti-hentinya kami bersyukur ya Tuhan kepada Engkau. Pada pagi hari ini ya Tuhan kami mau bersyukur di hadapan-Mu. Sebab Engkau Tuhan yang sangat baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah setiap pujian, setiap penyembahan kami pada pagi hari ini dapat menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Terima kasih atas segala anugerah-Mu. Yes Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan, sebelum kami memuji atau menaikkan setiap doa-doa kami di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Kau urapi, berkati ya Tuhan, biarlah urapan yang kudus turun bagi hamba-Mu pada saat ini. Dan biarlah Kau memberkati juga setiap kami yang mendengarkan dimanapun kami berada saat ini. Kau memberkati setiap hati kami, pikiran kami. Biarlah hanya fokus mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku semua. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, shalom. Pada pagi hari ini, kebetulan besok kita akan masuk tahun baru. Besok jam 12 malam kita akan masuk pada tahun 2024. Karena itu mari kita bersyukur kepada Tuhan. Karena sepanjang tahun ini, dari tanggal 1 Januari 2023 sampai pada pagi hari ini, kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah menyertai kita. Oleh karena itu kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Kebetulan hari Sabtu ini adalah hari Sabtu terakhir di tahun 2023. Firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 118 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini, di hari Sabtu terakhir tahun 2023, maka kita akan bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan berfirman, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Karena itu, tema renungan kita pada pagi hari ini, yaitu bersyukur kepada Tuhan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Sepanjang tahun 2023, Tuhan sudah menyertai kita. Tuhan sudah memelihara hidup kita sampai pada hari ini. Karena itu,
Mengapa kita bersyukur? Yang pertama, karena Tuhan baik. Apakah saudara percaya Tuhan itu baik kepada saudara-saudara? Saya sungguh percaya Tuhan itu sangat baik kepada saya. Saudara kekasih dalam Tuhan, dalam Mazmur pasal 103 ayat 2 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Jangan pernah lupa akan kebaikan Tuhan. Ingat, dari tanggal 1 Januari 2023 sampai pada hari ini 30 Desember 2023, Tuhan itu baik. Jangan lupakan kebaikannya. Ingat, Tuhan itu tetap baik kepada kita. Kenapa kita tidak boleh melupakan kebaikan Tuhan? Karena Tuhan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Siapa yang tahun 2023 yang belum pernah berdosa, yang belum pernah bersalah dengan sesamanya? Ayo angkat tangan kalau ada. Pasti saudara kekasih dalam Tuhan, kita semua pernah bersalah, kita semua pernah berdosa. Karena itu Tuhan katakan, jangan lupakan kebaikannya, karena Dia yang mengampuni segala dosamu. Berbahagialah kita yang diampuni oleh Tuhan. Tuhan sudah mengampuni setiap kita. Karena itu hari ini kita semua lega. Sehingga kita memasuki tahun 2024. Pastikan kita semua lega semuanya. Karena kita sudah diampuni. Kita juga tidak ada masalah dengan sesama kita. Pastikan kita semua beres. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, jadi kita jangan melupakan kebaikan Tuhan, karena Tuhan sudah mengampuni segala kesalahan kita. Percayalah, kesalahan kita di tahun 2023 sudah diampuni oleh Tuhan, karena kita sudah bertobat, karena kita sudah minta pengampunan dari Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sudah mengampuni segala kesalahan kita. Kemudian yang menyembuhkan segala penyakitmu. Jadi jangan melupakan kebaikan Tuhan, karena Tuhan sudah menyembuhkan segala penyakit kita. Siapa yang tidak sakit, tidak flu selama tahun 2023? Atau sakit gigi, atau tidak sakit-sakit yang lain. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, saya percaya kita pernah pening mungkin kepalanya. Tapi kata Tuhan, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Dia sudah menyembuhkan segala penyakit kita. Tidak ada sakit penyakit yang tidak disembuhkan oleh Tuhan. Karena itu pastikan sekarang kita memasuki tahun 2024 besok, kita semua sehat karena Tuhan sudah menyembuhkan kita. Firman Tuhan katakan, jangan lupakan kebaikan Tuhan, karena Tuhan sudah menyembuhkan segala sakit setiap kita. Mungkin kalau hari ini masih ada di antara kita yang sakit, percayalah, Tuhan sudah menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Saudara-saudaraku yang sakit, percayalah, Tuhan sudah menyembuhkan sakit penyakit kita. Karena itu, jangan melupakan kebaikan Tuhan, karena Tuhan sudah menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Karena itu, hari ini yang sakit, percaya, Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib sudah mengambil sakit penyakit kita. Pokoknya sudah sembuh. Tuhan sudah menyembuhkan.
Mari ambil kesehatan itu, mari ambil kesembuhan itu dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua sudah disembuhkan. Karena itu jangan lupakan kebaikan Tuhan, karena Tuhan sudah menyembuhkan sakit penyakit kita. Dan kemudian kata Tuhan, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Kalau bukan karena kasih setia Tuhan, kita mungkin sudah tidak ada di sini. Kita sudah melewati pandemi 3 tahun dan kita hidup sampai hari ini karena memang belum waktunya kita pulang. Makanya Tuhan katakan jangan lupakan kebaikannya, karena Tuhan sudah menebus engkau dan saya, mengangkat engkau dan saya, menebus hidupmu dari dalam lubang kubur. Dan kemudian yang memakotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Karena Tuhan sudah memakotai kita dengan kasih setianya dan rahmatnya setiap hari baru kepada kita hari lepas hari. Karena itu jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Bahkan dikatakan yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Oh Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan, bukankah Ia penuhkan keinginan kita, hasrat kita di tahun 2023 ini? Sebab itu sebentar lagi, 1 hari lagi kita tinggalkan tahun 2023. Mari kita terus ingat hasrat kita, apa yang menjadi kemauan, keinginan kita. Bukankah semuanya dipenuhi oleh Tuhan? Yang sesuai tentunya dengan kehendak Tuhan. Yang keinginan-keinginan daging ya tentu saja Tuhan tidak penuhi. Tapi hasrat yang sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan pasti penuhi dalam hidup kita. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Artinya, kenapa kita tidak boleh melupakan kebaikan Tuhan? Kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Karena Tuhan memperbaharui hidup kita hari lepas hari. Sehingga hidup kita bagaikan Raja Wali yang terbang tinggi, mengatasi segala badai. Saya percaya tahun 2023 banyak badai yang kita lewati. Tapi kita bersama dengan Tuhan, kita dapat melewati segala badai yang ada. Ada haleluya, ada amin saudara-saudaraku. Puji Tuhan. Karena itu saudara kekasih dalam Tuhan, sehingga badai kita bisa lalui, kita bisa hadapi, sehingga kita bagaikan Raja Wali. Di saat badai justru kita mengembangkan sayap kekuatan kita. Kita naik terbang tinggi bersama dengan Bapa, bersama dengan Yesus, bersama dengan Roh Kudus. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena itu mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Alasan yang pertama, karena Tuhan itu baik. Alasan yang kedua adalah karena kasih setia Tuhan kepada kita. Tuhan itu setia loh saudara, kepada setiap kita. Tahun 2023, mari kita mulai ingat-ingat kesetiaan Tuhan kepada kita. Bukankah kadang kita tidak setia kepada Tuhan? Tapi Tuhan saudara tetap setia kepada kita. Sekalipun engkau dan saya tidak setia, Tuhan tetap setia kepada kita. Adakah saudara bisa merasakan kesetiaan Tuhan dalam hidupmu pada pagi hari ini? Di akhir tahun ini, rasakan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Betapa setianya Tuhan kepada kita. Haleluya, Tuhan itu setia kepada saya sampai pada hari ini. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 3, di sana dikatakan begini. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Ingat,
Tuhan itu setia. Tuhan kita Yesus Kristus setia. Dia setia. Dia sahabat kita yang tidak pernah melupakan kita. Dia Tuhan kita yang tidak pernah meninggalkan kita barang sedetik pun. Manusia bisa meninggalkan kita, manusia bisa mengecewakan kita, manusia bisa melupakan kita, tapi Tuhan setia kepada kita. Seorang perempuan bisa melupakan bayi yang dilahirkan dari kandungannya, tapi Tuhan, kata Tuhan, aku sekali-kali tidak akan melupakan engkau. Tuhan tidak pernah melupakan engkau, saudara-saudaraku. Jadi jangan pernah curiga loh sama Tuhan. Tuhan setia kepadamu. Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Tuhan Yesus itu setia. Ia akan menguatkan hatimu. Hari ini hati kita dikuatkan oleh kesetiaan Tuhan. Tuhan akan kuatkan setiap kita. Tuhan kuatkan hati kita. Kita memasuki tahun 2024 dengan hati yang kuat, dengan hati yang tegar. Kita tidak akan memasuki tahun 2024 dengan hati yang lemah, tapi kita akan memasuki dengan hati yang penuh iman, dengan hati yang penuh percaya, dengan hati yang penuh pengharapan. Bersama dengan Tuhan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Karena Tuhan sendiri akan menginjak-injak musuh-musuh kita. Tidak ada persoalan yang tidak dapat selesai. Tidak ada sakit penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Tidak ada kelemahan yang tidak dapat dikuatkan. Karena Tuhan menguatkan hati setiap kita. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Firman Tuhan kepada kita. Memasuki tahun 2024, kita harus masuk dengan hati yang penuh percaya. Dengan hati yang penuh kepastian. Dengan hati yang penuh iman. Bahwa Tuhan menyertai kita. Bahwa Tuhan itu setia kepada kita. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan katakan, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Amin. Tuhan akan pelihara kita terhadap yang jahat. Tuhan sendiri akan memelihara hidup setiap kita. Hal-hal yang jahat mungkin bisa datang, tetapi tidak akan pernah mempan terhadap kita. Karena Tuhan akan hindarkan kita dari segala yang jahat. Ada Tuhan yang setia kepada setiap kita. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Pada hari ini percayalah, Tuhan itu setia kepada kita. Kasih setianya, wah, Tuhan itu begitu setia kepada kita. Ia yang menatap setiap kita. Ia memandangmu saat ini juga. Ia mengawasi hidupmu. Ia setia mengawasimu, mengawasiku 24 jam. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pemazmur katakan, ketika aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan aku goyah. Ia akan menjagai kita, keluar masuk kita. Kesetiaannya terus dalam hidup setiap kita. Karena itu saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan,
hari ini Tuhan itu setia kepada kita. Jangan ragukan kesetiaannya. Percayalah Tuhan setia kepada kita. Ia akan pelihara hidupmu. Ia akan lindungi engkau dan saya dari yang jahat. Karena itu dalam doa Bapa kami, bukankah dalam isi doa Bapa kami berkata, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan sendiri yang akan melepaskan engkau dan saya dari segala yang jahat. Amin. Amin, kita dilepaskan dari yang jahat. Karena itu pastikan memasuki tahun 2024 kita sungguh-sungguh bebas. Kita sungguh-sungguh merdeka. Kita sungguh-sungguh percaya ada penyertaan Tuhan di dalam hidup setiap kita. Tuhan itu setia kepada kita. Kalau Tuhan itu sudah setia kepada kita, bagaimana respon kita dengan Tuhan? Dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-20 berkata demikian. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Dengar di bagian terakhir. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tuhan sudah setia kepada kita. Apakah balasanmu? Tuhan katakan, hendaklah engkau dan saya setia sampai mati. Bukan sampai berakhir tahun 2023, saudara-saudaraku. Tapi hendaklah engkau setia sampai, loh kok sampai tahun 2023? Bukan, sampai mati. Amin. Hendaklah engkau setia sampai mati. Kalau Tuhan sudah setia kepada kita sampai ia memberikan nyawanya untuk kita, ayo mari kita setia kepada Tuhan sampai mati. Maka kata Tuhan, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ada mahkota kehidupan sudah disediakan kepada kekasih-kekasih Tuhan yang setia. Siapa kekasih Tuhan? Katakan saya. Kita semua kekasih Tuhan. Kata Tuhan, hendaklah engkau setia sampai mati. Maka Tuhan sudah mengaruniakan kepada kita mahkota kehidupan. Karena itu, bukankah alasan yang kedua kita harus bersyukur kepada Tuhan? Karena kasih setia Tuhan kepada kita. Tuhan sudah setia kepada kita. Sekarang respon kita, kita juga mau setia kepada Tuhan sampai mati. Yang ketiga, mengapa kita bersyukur kepada Tuhan? Yang ketiga, karena ternyata bersyukur itu kehendak Tuhan. Saudara, Tuhan menghendaki kita bersyukur kepadanya. Tuhan tidak suka kalau kita bersungut-sungut. Ingat, orang Israel, kenapa mereka tidak masuk ke tanah perjanjian? Karena memberontak, karena bersungut-sungut. Waktu Israel bersungut-sungut, mereka mati. Karena itu iman kita bisa mati, tidak bertumbuh kalau kita bersungut-sungut. Karena itu kenapa alasan kita harus bersyukur kepada Tuhan? Karena itu kehendak Tuhan. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan waktu kita diberkati kita bersyukur. Kita bersyukur dalam segala hal. Susah, senang, kaya, miskin, tetap bersyukur kepada Tuhan. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi di sini amat jelas bahwa kita bersyukur kepada Tuhan karena memang kehendak Tuhan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena itu yang Ia kehendaki di dalam Kristus Yesus Tuhan
kita. Pagi hari ini pastikan setiap kita mau bersyukur kepada Tuhan. Itu kehendak Tuhan. Itu bukan anjuran pendeta. Itu bukan anjuran orang-orang pintar, para ahli. Bukan anjuran para petinggi. Tetapi itu anjuran dari Tuhan sendiri. Kata Tuhan, itulah kehendak Tuhan di dalam Kristus Yesus. Kalau kita bersyukur kepada Tuhan di dalam segala hal. Oleh karena itu, sekali lagi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita di hari Sabtu terakhir tahun ini, bersyukur kepada Tuhan. Apa 3 alasan kita bersyukur kepada Tuhan? Yang pertama, karena Tuhan baik. Tuhan baik kepadamu, Tuhan baik kepadaku, Tuhan baik kepada kita semua. Alasan yang kedua, karena Tuhan setia. Tuhan setia kepadamu, Tuhan setia kepadaku, Tuhan setia kepada kita semua. Amin. Alasan yang ketiga, kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Karena itu adalah kehendak Tuhan. Untukmu, untukku, untuk kita semua, kehendaknya supaya kita semua bersyukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Ayo mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, betapa hati kami bersyukur kepadamu. Karena Engkau sudah menyertai kami sepanjang tahun 2023. Dari tanggal 1 Januari sampai pada hari ini. Dan besok kami akan segera meninggalkan tahun 2023 dan memasuki tahun 2024. Karena itu pada pagi hari ini betapa kami bersyukur kepadamu Tuhan. Karena Engkau baik kepada kami. Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, yang mengikuti mesbah doa pagi ini. Tuhan, kami percaya Engkau setia kepada kami. Engkau baik kepada kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, Engkau sudah menyembuhkan kami dari sakit penyakit kami. Engkau setia kepada kami Tuhan. Tuhan, itulah kehendak-Mu supaya kami bersyukur kepadamu. Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Tuhan firman-Mu biarlah termeterai, tertanam di hati kami semua saat ini. Kalau ada di antara kami yang sakit, hari ini kami percaya Tuhan sembuhkan. Kalau ada di antara kami yang ragu-ragu, hari ini mendapatkan kepastian karena kuasa firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan. Tuhan, lawat setiap kami dimanapun kami berada, yang menonton ataupun yang mengikuti mesbah doa pagi ini. Kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang susah Tuhan sudah hiburkan, yang mengalami jalan buntu Tuhan sudah buka jalan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Maka sekarang hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu karena Tuhan baik. Terpujilah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Saudara, biarlah di sepanjang kehidupan kita terus bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia itu baik, sebab Dia itu setia, sebab Dia yang selalu memelihara kehidupan kita. Terima kasih Bapak Pendeta Demetrius Makahinda atas firman Tuhan pada pagi hari ini yang sangat memberkati kami semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, sebelum
kita menaikkan setiap permohonan doa kita di hadapan Tuhan pada saat ini. Kita mau mengangkat satu pujian, Semusim Berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Terima kasih. Mari Bapak Ibu semua yang ada di rumah, kita sepakat, kita sehati, kita naikkan doa-doa kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa syafaat buat bangsa dan negara kita. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati kita angkat setiap doa-doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, Kau sangat baik. Engkau yang begitu sempurna Tuhan, yang selalu menjaga dan selalu melawat setiap umat-Mu di tempat ini, dimanapun kami berada Tuhan. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami bersyukur. Izinkan kami naikkan syukur kami ya Bapa, karena Engkau telah menjaga setiap kami, menjaga seluruh umat-Mu ya Bapa, di akhir tahun 2023 ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, karena Engkau sangat begitu sempurna, karena Engkau sangat baik buat kami. Dari bulan Januari tahun 2023 sampai akhir ini Tuhan, kami percaya Tuhan, kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna buat setiap kami, bahkan seluruh jemaat-Mu ya Bapa, yang menyaksikan atau mendengar di tempat ini ya Bapa.
Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap kami. Dan Tuhan, kami juga tak lupa berdoa buat bangsa dan negara kami ya Bapa. Buat keamanan bangsa negara kami serahkan semua dalam tangan kuasa ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau campur tangan ya Bapa. Di akhir tahun baru ini tuh, di tahun 2023 ini ya Bapa, Engkau Allah menjaga setiap kami. Keamanan kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang menjagai kami. Dan di tahun baru nanti Tuhan, Kau juga menjagai kami. Kami serahkan keamanan semua dalam tangan kuasa-Mu. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Engkau Allah peduli, Engkau Allah terus menjagai kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu tidak akan Kau lepaskan buat bangsa kami ya Bapa. Kami percaya itu Tuhan, karena kasih-Mu sempurna buat kami. Dan kami juga berdoa buat bangsa kami ya Bapa, yang akan mengadakan pesta demokrasi ya Bapa. Tuhan, Engkau lawat bangsa kami. Kami meminta pertolongan buat Engkau ya Bapa. Kami meminta belas kasih-Mu daripada Engkau ya Bapa. Campur tangan-Mu sempurna buat bangsa kami. Karena di dalam pesta demokrasi ini ya Bapa, baik pileg, pilpres ya Bapa, dari setiap kota, kabupaten, provinsi ya Bapa, kami serahkan keamanan semua dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang menyertai, Engkau yang menjagai keamanan ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, akan ada masa-masa kampanye ya Bapa. Tuhan, kami undang kuat kuasa-Mu untuk menjagai bangsa kami. Kami percaya Tuhan, beda pilihan tidak akan menjadikan bangsa ini tercerai-berai ya Bapa. Satukan bangsa kami ya Bapa. Dan kami berdoa Tuhan, akan muncul pemimpin yang memiliki roh takut akan Kau ya Bapa. Yang cinta akan setiap kota-kota yang ada di bangsa ini ya Bapa. Baik desa, kota, kabupaten, sampai provinsi ya Bapa. Biarlah pemimpin yang akan terpilih nanti di bulan tahun 2024, di bulan Februari ya Bapa. Kami mau serahkan dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Siapapun yang terpilih ya Bapa, Engkau campur tangan. Kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah pemimpin kami nantinya Tuhan memiliki roh takut akan Engkau. Roh yang mengasihi, roh yang memiliki kesejahteraan dan memiliki wawasan yang luas ya Bapa, untuk memajukan bangsa dan negara kami ya Bapa. Kami mau serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang baik, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara yang hebat dalam bangsa dan negara kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan akhiri doa kita pada saat pagi hari ini. Mari pastikan semua kita bersyukur kepada Tuhan. Mari sekali lagi kita berdoa. Bapa, betapa kami bersyukur kepadamu karena Tuhan sudah memimpin kami di tahun 2023 ini, dari tanggal 1 Januari hingga pada saat ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hati kami limpah dengan ucapan syukur karena kebaikan-Mu, karena kesetiaan-Mu kepada kami sungguh tak terhingga. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan tinggalkan tahun 2023 ini dengan hati yang lega, karena kami tahu, kami percaya ada penyertaan Tuhan. Kami percaya kami melangkah di tahun 2024 tidak sendirian. Engkau yang menjagai kami, Engkau yang bersama kami, Engkau tidak akan meninggalkan setiap kami. Karena itu dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan,
bersama dengan Engkau kami bisa melewati badai apapun di tahun 2024. Sebagaimana Engkau sudah menyertai kami di tahun 2023 ini, kami masuk tahun 2024 juga ada dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami akhiri mesbah doa pagi ini hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan terima berkat-Mu. Terimalah anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Allah Roh Kudus menyertai kita dari saat sekarang ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkatimu, Tuhan menyertaimu, Tuhan melindungimu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi semuanya. Tuhan memberkati kita semua.